hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ya nggak ada masalah ini. Nggak ada masalah ya. Ayat ini mau dipersoalkan apa lagi? Ya. Nggak akan. Ini kabar. Tuhan mereka ya. Iya, Tuhan mereka yang mereka imani yang benar-benar. Tapi bukan Allah. Ini kan kabar, memberi kabar kepada kita, kepada yang meyakini Al-Quran. Tapi bukan Allah kan? Allah pasti. Lah, Tuhan mereka kan bukanlah Habib. Yang beriman kepada Allah. Habib tidak berani jujur. Ya, Habib tidak berani jujur. 62, dengar dulu ya. Nggak mau saya dengar. Saya akan keras ini. Saya tidak mau dengar kalau Habib tidak berani jujur. Nih, man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu ada nggak di Al-Quran? Ada. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Ya selesai. Terus lanjut. Ya. Hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka di sini? Allah. Masa Allah? Orang Yahudi kan punya Tuhannya. Ya. Dalam pemahaman Islam, boleh saya jelasin? Boleh. Nah, dalam pemahaman Islam, di antara ahli kitab itu ada yang betul-betul meyakini seperti apa yang diyakini oleh umat ini Islam. takiyah namanya. Masa hanya sebagian mereka yang Habib bilang beriman kepada Allah, sebagian lain enggak? Udahlah Habib, kita sudahin aja. Loh kok? Tidak. Kita mau jelasin kok, mana sudahi gimana? Udah cukup. Kalau Habib mengatakan sebagian, itu beda Bib. Karena gini, kalau kita kaitkan lagi, Abang Pendi yakini, Bang Nabi Rong yakini, sekarang beda. Tapi yang ditegaskan oleh Al-Quran ini jelas bahwa di antara ahlul kitab itu ada yang beriman kepada Allah. Tapi beda Tuhannya. Karena ya, gini, kalau kita enggak. Kalau kita lihat, saya juga nggak mau pojokkan betul, Bang Pendi, silahkan beriman kepada yang meyakini, silahkan. Enggak. Kalau kita baca kita di nggak mau memaksakan untuk memojokkan, enggak. Artinya inilah pemahaman Al-Quran bahwa ketika dikatakan beriman kepada Allah di ahlul kitab, kita meyakini ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Enggak. Gini Pak, ya? di Al-Baqarah 144. Secara rinci apa enggak? Kalau mau bahas secara rinci, siapkan waktu, kita bahas tentang Tuhan. Apa yang Pendi yakini tentang Tuhan, baru kita compare sama-sama. Tunjukkan datanya Habib, jangan inilah maksudnya apa? Coba Habib tunjukkan datanya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada sifat yang mustahil bagi aku dan ada sifat yang tidak mustahil bagi aku. Enggak lucu. Bagaimana saya mau tunjukkan Al-Quran, Anda sendiri enggak meyakini? Nggak ada guna. Saya kalau ada, saya yakini. Sama saja Habib, saya kalau ada, saya yakini. Dengar dulu. Gini. Dengar dulu. Kalau ada ayat, saya yakini. Ayat apa? Ayat di mana Allah mengatakan ada sifat yang mustahil bagi aku dan ada sifat yang tidak mustahil bagi aku. Ini jangan-jangan yang memberikan sifat yang mustahil bagi Allah itu bukan Allah sendiri, tapi manusia yang memberikan. Ini yang bingung, membuat orang bingung. Oke, sudah ngomong belum? Sudah. Coba tunjukkan ayatnya. Ya, kalau ayatnya sesuai dengan seleranya Bang Pendi, ya itu repot. Tapi kalau sesuai dengan akal, banyak sekali. Coba. Oke, sesuai dengan akal, coba. Ya. Oke, apa yang mau ditanya? Sifat yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tuhan itu apa, saya mau tanya sama Pendi? Jangan ayat-ayat, ini yang saya minta ayat. Iya, jangan main kata-kata. Kan saya mau bicara akal. Kalau bicara ayat itu nanti ya, ke belakang. Yang saya butuhkan itu dalilnya, Habib. Dalil tentang apa? Tentang sifat yang mustahil bagi Allah. Di Al-Quran. Banyak tentang Tuhan di Al-Quran. Coba satu saja. Iya. Yang membicarakan tentang kemustahilan bagi Tuhan. Ini mustahil bagi Tuhan ini. Contohnya. Ya. Satu ya. Aduh, ini ayatnya ini baru tadi saya buka. Tunggu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, bukan itu. Bahwa tadi Allah katakan, tunggu, saya ambil dulu ya. Ini gambaran kemustahilan. Ini contoh kemustahilan bagi Allah. Ini contoh. Ntar dulu, tunggu, sabar. Bentar ya.
Contoh aja. Banyak sekali ayat kemustahilan bagi Allah. Satu saja. Banyak. Di surat Al-Ikhlas saja itu ada banyak ayat mustahil. Satu. Coba surat Ya. Al-Ikhlas, coba baca surat. Ya, ini contohnya Mbak, ayat mustahil. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kemustahilan. Itu contoh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Itu kemustahilan. Itu kemustahilan. Iya. Itu contoh satu. Oh. Itu Ini banyak ayat-ayatnya. Oh, Jangan ngira. oke. Tunggu ya. Itu kemustahilan Bang Nabi. Bukain dulu ayatnya. Tenang-tenang dulu. Saya bukain ayatnya. Laisa kamitslihi syai'. Kedua, tidak serupa dengan makhluknya. Itu surat berapa ini? Surat Asy-Syura itu. Oke. Oke, Habib, enggak usah Terus dicari lagi. lagi, ya itu tidak serupa dengan makhluknya, yaitu juga memustahilkan Allah serupa dengan makhluk. Iya. Kemudian lagi, tunggu. Malam yahkum malam yahkum. Laisa kamitslihi syai'un wa tawakkal 'alal hayyil ladzi. Tunggu sebentar. Allahu ahad. Enggak usah lagi dicari ya, Habib. Sudah saya Ya? enggak usah lagi. Ini. Sudah percaya saya, udah saya sudah percaya. Enggak usah lagi Nah, ini lagi nih. Tidakkah kamu perhatikan bahwa di surat Al-Baqarah, kalau nggak salah Al-Baqarah, bukan Al-Mujadalah. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwi thalatha illa huwa, ya kan? Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi, tiada pembicaraan rahasia di antara tiga orang, dan tiada. Nah, dia lagi. Bukan dengar lo. Bukan, enggak, saya lagi lengkap dulu nih, mau yang tadi dimaksud kemustahilan. Dia bersama mereka dimanapun mereka. Tunggu. Artinya, Bukan kemustahilan ini bagi ayatnya. Allah itu juga ditafsirkan menurut pikirannya Habib. Bukan banyak sekali ini kemustahilan. Benar, tapi kemustahilan itu adalah ditafsirkan menurut pikiran Habib. Oh, ini mustahil ini. Lah ini Allah katakan lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau kita Artinya, itu lihat ayat yang lain, kemustahilan. kenapa dia tidak beranak? Karena dia tidak punya. Itu sudah sifat kemustahilan. Banyak sekali penjelasannya di Al-Quran. Banyak sekali. Sekiranya ada Tuhan selain Allah di alam semesta ini, maka masing-masing Tuhan itu Allah katakan di Al-Quran. Nanti lagi saya cari ayatnya. Banyak, Habib. Jangan bilang Maka masing-masing Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Kalau ada Habib Tuhan selain Allah. mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu terbantahkan dengan Al-Quran itu sendiri. Itu banyak. Apa? Seperti tadi ya, Apa? Allah bersumpah dengan Tuhan. Itu kan artinya ada Tuhan selain Allah. Habis itu dalam surat Al-Baqarah, ya, sekalipun engkau Yahudi, engkau Nasrani, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Iya. Ya. Maksudnya apa ini? Kan Habib bilang tadi tiada Tuhan selain Allah. Iya. Buktinya ada Tuhan selain Allah. Apa? Yang mana Ya, ayatnya? Tuhan mereka. Coba Habib. Yang mana? Ya bagaimana maksudnya? Coba Habib cari dalam surah Al-Baqarah. Di mana Allah mengatakan, Al-Baqarah ayat berapa itu? sekalipun engkau Yahudi, Nasrani, kalau engkau beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Bang Nabirong bisa tunjukkan ayatnya, Bang Nabirong? Oh iya, itu nggak ada masalah itu. Tuhan mereka. Al-Baqarah berapa? Oh 158. Berapa? 2. Masya Allah, ini Bang Pendi nih cara berpikirnya ini rumit berarti ini. Bukan rumit. Ini bahaya Habib. cara berpikir. Saya Enggak cara rumit berpikir kalau saya begini kritis, memahami Cara berpikir ayat saya itu Allah kritis. seperti begini. Ya, saya Ini kritis, sebetulnya ini kacau di pikiran. Bukan. Tenang sedikit membaca ayat itu, kemana itu kita pelajari dari sisi bahasa seperti apa. Jangan rumit di pikiran, kemudian kita lihat seolah-olah ini tabrakan. Padahal nggak Saya ada sama kritis, sekali. Habib. Saya dari dulu, Habib ya. Saya dari dulu. Itu ustadz saya pernah dilempar pakai asbak rokok. Gara-gara saya kritis.
Apa kata Ustaz Nah, saya? ini- Kau jangan Ini seperti sifat anak kemustahilan lagi dari Allah ini. seperti Ini Bani sifat Israel kemustahilan. katanya. Bang Ini Nabi, sifat coba buka ayatnya kemustahilan Bang Nabi. dari Allah. Surah Al-Baqarah berapa itu, Pak? 158 ya kalau nggak salah, apa Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah Sebentar. 158. Saya lagi pegang tafsir juga ini di sini. Lari ke tafsir lagi nanti. Iya, oh iya, karena itu tafsir itu ada sisi bahasa. Saya bukan ahli bahasa, makanya perlu ahli tafsir. Bang Pendi mau tanya sastra Indonesia, tentu ketika bahasanya rumit, tentu tanyanya kepada yang Oh ahli bukan, sastra. bukan. 200-an tuh ya, 200 berapa? Ayat 13. 200 berapa Al-Baqarah? Sebetulnya ini ayat-ayat nggak ada masalah, cuman pikirannya Pendi ini yang kelihatannya rumit. Jadi kacau balau, terlalu dilihat, waduh, padahal simpel sebetulnya. Ya, itu tentang pemindahan itu kan. Karena apa? Semangatnya pemindahan itu, semangat Bang. mencari-cari dulu inian. Jadi Enggak, semangat ya itu tentang keilmuan pemindahan itu kiblat nggak dikedepankan. Coba kalau semangat keilmuan itu dilihat dari sisi bahasa semua. Jadi semangat lihat mau cari dulu. Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62. 62. Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amala sholihan falahum 62 ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. ya, 62. Tunggu. Wa tara katsiran minhum ya yusari'una fil ismi wal udwan. Ya. 62 Habib. Al-Baqarah 62 Habib. Iya 62. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka Yahudi bersegera membuat dosa, Bukan. permusuhan dan memakan yang haram. Bukan Habib. Nah, yang mana? Itu Habib bukan 62 itu. Ini Itu 62. oh sebentar ya, ini bukan Al-Baqarah mungkin ya. Ya, Bukan Al-Baqarah 145. 144. Ini Al-Baqarah 62 ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum Berapa 'inda itu? rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tentang apa, Bang? Tentang pemindahan Itu bukan. kiblat Tuhan bukan. adalah kebenaran Tuhan mereka, itu bukan? Bukan. Sesungguhnya orang-orang mukmin Itu ayat berapa itu? 62, Al-Baqarah 62. Bukan, nggak ada 62. Oh, Al-Baqarah. Kan dari tadi saya bilang Al-Baqarah. Al-Baqarah. Iya, iya. Al-Baqarah ayat 62. Oke. Saya tidak akan membantah lagi, saya hanya bertanya sama Habib. Sesungguhnya Iya, orang-orang kalau mukmin semangatnya ini semangatnya jadi pasti semangatnya perang. Muncul juga nanti apologet Islam, pasti peperangan, pasti semangat pertempuran debat. maka- Kalau debat yang baik itu betul-betul diperhatikan ayat per ayat, dilihat sisi ininya, bukan dipertentangkan langsung dengan Habib, kerumitan pikiran di dalam pikiran kita, hanya mencari-cari, bukan mencari ya. kebenaran ilmu. Habib, saya pernah lihat Habib itu sekali itu, Habib ngamuk-ngamuk itu ketika debat sama Ibu Sofiatul ya. Karena caci maki mulutnya. Itu saya nggak suka. Warna Birong masih ingat nggak Warna Birong? Habib. Ingat. Karena mulutnya caci maki. Jadi kalau saya begitu, wah. Nih sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah itu, ingat ya, benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Iya, nggak ada masalah ini. Oh, nggak ada masalah ya. Ayat ini mau dipersoalkan apa lagi? Ya. Nggak akan. Ini Tuhan kabar. mereka ya. Iya, Tuhan mereka yang mereka Iya. imani yang benar-benar. Tapi bukan Allah kan? Ini kan kabar, Tapi bukan Allah, memberi kan? kabar kepada kita, Bukanlah. kepada yang meyakini Al-Quran. Tapi bukan Ya kan? Allah kan? Allah pasti. Lah, Tuhan mereka kan? Di sini kan Bukanlah. disebut. Bukanlah, Habib.
yang lagi. beriman kepada Allah. Habib tidak Ya, berani ini jujur. dikatakan. Ya, Habib tidak berani jujur. 62, dengar dulu ya. Enggak mau Dengar. saya dengar. Saya akan keras ini. Saya tidak mau dengar kalau Habib tidak berani jujur. Nih, man amana billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu ada nggak di Al-Quran? Ada. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Ya. Ya selesai. Terus lanjut. Ya. Hari kemudian dan beramal soleh. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka di sini? Allah. Masa Allah? Orang Yahudi kan punya Tuhannya. Ya. Jadi kan Dalam bukan pemahaman Islam, boleh saya jelasin? Boleh. Dalam pemahaman Islam, di antara ahli kitab itu ada yang betul-betul meyakini seperti apa yang diyakini oleh Ya, umat kan ini Islam. takiyah ini namanya. Masa Dengar hanya dulu sebagian dong. mereka Minta yang Habib penjelasan. bilang beriman kepada Allah, sebagian lain enggak? Udahlah Habib, kita sudahin aja. Loh kok Tidak. kita mau jelasin kok malah sudahi Udah gimana? udah cukup. Kalau Habib sudah mengatakan sebagian, Itu beda Bib. Karena gini, kalau kita kaitkan lagi, apa, Be? Abang ya Pendi yakini, Bang Nabi Rong yakini, sekarang beda. Tapi yang ditegaskan oleh Al-Quran ini jelas bahwa di antara ahlul kitab itu ada yang beriman kepada Allah. Tapi beda Tuhannya. Karena Ya, gini, itu kalau terserah. kita enggak, kalau kita lihat Saya di juga Al-Baqarah nggak mau 144. pojokkan betul, Bang Pendi, silahkan beriman kepada yang meyakini, silahkan. Enggak. Gitu. Kalau kita baca di Kita nggak mau 144. memaksakan untuk memojokkan, nggak. Artinya inilah pemahaman Al-Quran bahwa ketika dikatakan beriman kepada Allah di ahlul kitab, kita meyakini ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Enggak. Gini Pak, Ya. di Al-Baqarah 144, di Al-Baqarah 144 dikatakan begini, ya sesungguhnya Kayak Putin itu beriman kepada Allah itu Putin. Iya, gini. Jadi sesungguhnya gini, kalau di dalam Putin Al-Baqarah beriman kepada Allah. 144, Mana pernah Putin beriman kepada Allah? Ya, bisa mau dijelasin. Mana bilang? Mana pernah Putin beriman kepada Allah? enggak usah lah ke situ, itu urusan orang itu ya. Udah aku bilang Makanya, Bang, sudahlah. Monas pun yang Kalau bikin saya nggak itu mau orang terlalu Arab, Bang. mau menelisik ke dalam semua ini. Kenapa? Karena saya juga menghargai keyakinan Bang Nabi Rom, Bang Pendi, saya menghargai ya. Jangan sampai juga kita mau ini enggak. Tapi kalau mau dialog secara ini oke. Oke, iya. Oke, gitu aja Bib ya. Ya, thank you banyak ya, udah sampai jam 2 lewat nih, udah sejam lebih kita bareng-bareng nih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tapi kita berdiskusi itu ya cuman sekedar ini aja, nambah-nambah pengetahuan. Ya sedikit-sedikit juga kita harus bantah-bantah juga, nggak harus kita terima-terima juga kan gitu kan. Bantah-bantah nggak apa-apa. Yang penting jangan jangan hujat. Saling menghujat itu jangan. Enggak. Kalau bantah-bantahan itu kan mengasah Pak, mengasah kebenaran apa sih boleh nggak gitu. Ya itu nggak apa-apa. Itu syaitan semua, baik dia orang Islam yang menghujat atau orang Kristen yang menghujat, itu semua pengaruh setan. Tidak. Kalau bantah-bantah itu kan wajar Pak, menguatkan argumen orang. Tapi dengan cara yang baik. Oh iya, dengan cara bukan dengan cara memaki, bukan dengan cara menghujat. Kalau Habib lihat, tidak. Kalau Habib Al-Quran mengatakan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Iya, tapi kan paling bisanya begini. Kalau kami kan nggak bisa, cuman Habib bisalah dikit takia gitu kan. Kalau kami nggak bisa. Takia itu mulia di dalam Islam. Takia itu mulia. Takia itu mulia. Ya. Ketika saya belum bisa mengajari saya punya anak tentang hal-hal yang memang belum cukup umur, maka saya harus mencari formula yang tidak sesungguhnya. Kenapa lari lagi ke takia? Benar. Kali Nabi Rong ini. Habib sudah mau Habib. Ini Habib sudah 1 jam lebih di tempat kita. Iya, kita kan tidak ada caci maki Habib. Ya, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Saya juga tidak seperti, walaupun puji Tuhan, alhamdulillah. Amin. Walaupun kadang-kadang ada yang menggelitik, ya saya biarkan. Iya. Karena itu bukan iman saya. Kalau saya bertanya seperti Habib bilang tadi, kalau memang saya dari dulu Habib saya sangat kritis. Saya sangat kritis dari dulu. Bagus, kritis itu dianjurkan, diharuskan. Harus. Ya. Asal jangan ruwet di pikiran. Harus kita pikiran harus diluruskan supaya apa? Supaya kita menemukan mutiara di dalam
apapun yang kita cari. Ya. Oke, Habib ya. Oke, siap Bib ya. Terima kasih. Terima Lain kasih kali banyak kalau ya. naik ke atas itu kalau pas mau ke room saya, room kita ini rokoknya siapin tambah lagi karena dari tadi nyala mati ya bisa sampai habis udah berapa udah sebungkus ada. Ada Habib, udah kapan puasa? sebungkus ini. Puasa kapan, Habib? Hah? Puasa kapan? Puasa apa nih? Puasa Ramadan Ya. bulan, kalau nggak salah, kalau nggak akhir Februari, kalau nggak awal Maret. Oh, kalau Oke, siap, Bib. nggak akhir Februari awal Maret ya. Ya, Nanti oke Habib lah. kalau Ya, buka ya. puasa Saya nanti mengucapkan undang saya selamat sekali ya. atas hari kelahiran Isa Al-Masih sebagai sosok yang sangat agung yang mencerminkan belas kasih kepada manusia dan membela orang-orang tertindas. Kapan lahir Selamat Al-Masih hari emang? atas kelahiran Isa Al-Masih. Oke. Habib, Oh iya iya. Habib nanti kalau Habib di Tangerang pas buka puasa kasih tahu saya ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, nanti saya Oke, siap, mau siap. datang. Oke, terima Habib kasih. buka puasa. Terima kasih ya. Bib, terima kasih Bib. Sehat Habib Damai ya. di bumi, damai di langit. Sehat. Amin Habib, amin. Sehat-sehat ya. Amin. Oke, Ya. siap. Ya, tetap damai di bumi, damai di langit ya. Amin. Oke. Oke. Habib. Ya, selamat malam. Habib, Halo. nanti malam berikutnya kita undang. Wih, sudah. Kenapa dikeluarkan? Saya bilang nanti malam berikutnya undang Kak Sofi. Jangan, ngapain? Ntar dia ini lagi rame lagi. Aduh, lucu kali. Saya ingat dulu waktu Habib itu ngamuk Habib dengan Kak Sofi. Terus ada Tengku Syafiq juga. Ngamuk Tengku Syafiq dengan Kak Sofi. Luar biasa. Ada. Iya, ada Tengku Syafiq.